Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho Gaming. Nah, di kesempatan kali ini ada yang berbeda karena di sini aku akan membuat konten horor. Di cerita horor yang pertama kali ini, aku akan menceritakan dari sebuah cerita horor, yaitu tentang tiga kuntilanak penghuni asrama. Bermula dari sekelompok perempuan muda menginjakkan kakinya di area lembaga pendidikan dan pelatihan kesehatan. Tawa mereka riang, penuh sukacita menyambut mimpi kecil mereka. Kegembiraan makin bertambah ketika mereka bercengkrama dengan siswa lain dari beragam daerah, saling menyapa, kemudian berkenalan. Tak dihiraukan penat yang menyelimuti raga karena kebahagiaan adalah tercapainya harapan dan impian. Akhirnya, mereka mulai lelah dan menghinggapi tubuh mereka hingga berbalut keringat. Peluh pun mulai mengalir, kening dan pelipis yang tak lagi bersih, penuh debu, dan ada keinginan tak tertahankan untuk meluruskan kaki panjang mereka di ranjang berkasur yang empuk. Tubuh mereka butuh istirahat. Waktu beranjak cepat hingga di ujung senja. Pelatihan di hari pertama telah selesai. Mereka segera berlari menuju ke asrama putri. Tiba di depan asrama, mereka pandangi bangunan tua berwarna kuning pucat itu. Sebuah bangunan dengan arsitektur klasik dan berjendela kayu jati, pintu kayu berdiri kokoh menanti penghuni asrama untuk masuk. Di atasnya bertuliskan Asrama Putri dengan tulisan italik. Tempat di depan pintu masuk itu tiba-tiba berdiri bulu kuduk para siswa yang melewatinya. Entah ada aura berbeda yang sangat tidak nyaman mereka rasakan. Kulit tangan mendadak dingin, meremang dan merinding tanpa sebab. Mereka mengucapkan salam namun tak terdengar jawaban dari penghuni asrama. Rupanya kamar-kamar masih sepi. Mereka 10 calon siswa asisten perawat yang akan menghuni asrama ini dan harus tinggal selama setahun lamanya. Ada rasa yang aneh ketika mereka memasuki kamar masing-masing. Begitu juga yang dirasakan oleh Nina, siswa dari pemalang. Kenapa tubuhku terasa dingin dan tidak nyaman sekali, pikirnya. Ia perhatikan isi kamar satu persatu. Tak ada yang aneh dengan kamar ini. Tapi, kenapa kulit tanganku terasa dingin dan kaku? Rasa kantuk yang tadi tak mau kompromi pun tiba-tiba lenyap tak berbekas. Gumamnya dalam hati. Ia lihat jam dinding, pukul 5 tepat. Tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh suara jeritan dari sebuah kamar. Nina pun segera berlari ke arah suara berasal. Ternyata jeritan Lia di kamar sebelahnya. Langkah Nina langsung terhenti seketika begitu melihat tubuh Lia mengejang, meronta, tetapi tak mampu bergerak dengan posisi kedua tangan seolah sedang diikat kuat-kuat. Matanya melotot merah dengan suara gemuruh antara jeritan dan erangan. Ah! Seluruh siswa penghuni asrama yang mengerumuninya segera mundur ke belakang. Tak ada satupun yang berani mendekat. Bahkan satu persatu lari ketakutan. "Panggil ibu asrama!" perintah salah satu siswa kepada Nina yang berdiri mematung, tak tahu hendak berbuat apa.
Wajah Nina pucat pasi, tubuhnya gemetar, dan jantung berdetak cepat tak beraturan. Nina pun segera berlari mencari ibu asrama dengan napas yang bangkuru. Namun ketika Nina kembali ke kamar Lia bersama ibu asrama, Lia sudah kembali normal. Tak ada jeritan ataupun erangan, yang terlihat hanyalah tangisan Lia sambil meracau dan meringkuk ketakutan sembari menutupi wajahnya yang putih. "Ada yang mengikatku, ada yang mengikatku," teriaknya. "Siapa?" tanya Nina dan teman-temannya. "Seorang wanita berambut panjang, wajahnya pucat dan giginya mengkilat. Pokoknya aku mau pulang," jawabnya sambil menangis. Namun permintaan Lia urung ketika teman-temannya mengingatkan tujuan mereka ke asrama yang mengharuskan belajar di sini. Lia pun akhirnya terdiam, namun isak tangisnya tak juga berhenti. Menjelang Isya, Retno yang merupakan siswa paling berani di antara mereka tengah mencuci piring. Namun tiba-tiba ia mendengar suara gedor-gedor dari bawah wastafel seperti suara seorang mengetuk-ngetuk dengan palu. Berulang-ulang terus hingga ia kaget, lalu menjerit-jerit minta tolong ketika ia merasa ada yang menyeretnya dari belakang. Seluruh siswa pun akhirnya berdatangan. Terlihat Retno diseret-seret oleh wanita berambut panjang dan bergaun putih, lalu diikat kepada tiang dapur. Retno pun meronta-ronta dengan jeritan meminta tolong. Dan di atas tiang penyangga duduk dua wanita pucat berambut panjang dengan kaki terjuntai ke bawah dan diayun-ayunkan sambil tertawa cekikikan. Semua mata para siswa pun terbelalak tak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Kuntilanak!" seru semua siswa sambil berlarian tak tentu arah. Tak ada satupun yang berani mendekat. Mereka berlari keluar mencari pertolongan. Dibiarkannya Retno berteriak-teriak sendiri dengan suara tangis memilukan. Sementara sang kuntilanak hanya tertawa cekikikan sambil mengikat Retno kencang-kencang. Begitu juga dengan dua kuntilanak yang menontonnya dari atas sambil uncang-uncang angge-angge atau mengayunkan kakinya. Hihihi, tawa mereka tanpa perasaan. "Tolong, tolong!" teriak Retno sekencang mungkin. Namun tangis Retno tak dihiraukan. Bahkan lengkingan tawa dari kuntilanak-kuntilanak itu semakin kencang. Retno pun berontak dengan sekuat tenaga. Ditendangnya kuntilanak itu dengan kakinya yang kecil, namun tidak mengenai sedikit pun. Bahkan ikatan Retno semakin terasa kuat dan menyakitkan. Retno menjerit sementara kuntilanak itu malah tertawa riang. Dua kuntilanak lainnya malah menonton sambil tertawa. Beberapa menit kemudian, ibu asrama datang sambil membawa seorang ustadz yang dikenal sebagai orang pintar yang mengusir setan. Namun sang ustadz datang, Retno terlihat sedang duduk lemas di lantai. Rupanya tiga kuntilanak telah melepaskan ikatannya pada Retno. Terlihat Retno menangis ketakutan sambil mendekap kedua kakinya dan menelungkupi mukanya. Retno pun dipapah oleh ibu asrama dengan lembut. Setelah sang ustadz membacakan doa-doa dan ayat kursi, para siswa disarankan untuk menerangi seluruh ruangan di malam hari dengan lampu neon yang bersinar putih terang, bukan lampu bohlam yang sinarnya kuning dan redup. Kata sang ustadz, setan sangat menyukai lampu yang bersinar redup dan tidak terang.
Esoknya, suasana asrama menjadi lebih tenang tanpa gangguan. Namun, 2 hari kemudian, asrama dikejutkan lagi oleh suara jeritan Wulan yang tengah menerima telepon. Beberapa kali Wulan menjerit, namun tak dilepaskan genggamannya dari gagang telepon tersebut. Setengah jam kemudian, Wulan baru bisa melepaskan gagang teleponnya sambil menangis histeris. Kemudian ia bercerita bahwa ada yang menelepon menggunakan private number. Suara yang ia dengar sangat aneh dan menakutkan. Ada suara dentuman, lengkingan, teriakan, cekikan, dan gemuruh. Hingga Wulan menjerit-jerit. Esok harinya lagi, banyak siswa penghuni asrama yang menjerit-jerit, juga karena melihat banyak kuntilanak berseliweran di dalam asrama. Ditambah lagi suara ketukan palu yang memekakan telinga hampir di seluruh penjuru ruang asrama, mulai dari kamar, dapur, hingga ruang tamu. Dan suara itu lebih sering terdengar dari kamar mandi. Hal itu yang membuat para siswa ketakutan dan tidak mau tidur dalam asrama. Mereka beramai-ramai tidur di kantor LPK. Namun tak seberapa lama suara ketukan mengajar pula hingga ke kantor, sehingga para siswa semakin ketakutan dan tidak bisa tidur nyenyak. Melihat para siswa enggan memasuki asrama, akhirnya pihak kantor mengundang Ustadz kembali untuk mengusir setan-setan pengganggu. Setelah memberi doa-doa dan memberi seluruh kompleks asrama, sang Ustadz berkata, "Usahakan kalian semua sebagai penghuni asrama untuk memperbanyak membaca ayat kursi. Makhluk-makhluk halus penghuni asrama berasal dari pohon mangga tua di depan SD samping gedung LPK. Mereka suka iseng dengan mengganggu para siswa yang baru menghuni asrama." Akhirnya, semua siswa mengamalkan perintah sang Ustadz dengan membaca ayat kursi setiap hari. Alhasil, suasana asrama kini mulai kondusif, tak lagi terdengar jeritan-jeritan para siswa. Namun begitu, masih ada saja siswa yang merasa terganggu, seperti suara-suara ketukan palu yang dihantamkan di meja, tembok, atap, bahkan lantai. Sebagian siswa juga sudah merasakan hadirnya seseorang di sekitar asrama yang tak terlihat wujudnya. Salah satu yang merasakan hal itu adalah Laila. Hari ini sekitar jam 12 siang, Laila memasuki asrama sehabis pelatihan. Aura menyeramkan di ruang tamu terasa sekali hingga bulu kuduknya terasa meremang. Ia merasa di belakangnya ada yang mengikuti, namun begitu menoleh, tak dilihatnya seorang pun di sana. Saat masuk ke kamar, tiba-tiba hawa dingin menerpa tubuhnya, padahal suasana siang itu begitu terik. Ia merasa ada yang menguasai dirinya, namun tak didapatinya seorang pun di kamar. Untuk mengurangi rasa takut, ia menyalakan musik dari ponsel sekencang-kencangnya. Aku merasa ada yang memperhatikanku, tapi aku tak melihatnya sama sekali. Tapi aku yakin dia memperhatikanku, seru Laila. Ternyata teman-teman lainnya juga merasakan hal yang sama. Hampir seluruh siswa di asrama merasakan hal yang sama. Akhirnya mereka sepakat untuk bersama-sama meskipun mandi harus berdua, sambil menyalakan musik sekeras-kerasnya agar suara ketukan palu yang hampir terdengar setiap hari tak masuk ke telinga mereka. Begitu terus suara yang menemani para siswa penghuni asrama setiap harinya. Lama-lama mereka menjadi terbiasa mendengar suara itu, namun tak dihiraukan sama sekali karena mereka sedang belajar.
Belakangan mulai tercium kabar bahwa tahun lalu pernah ada siswa yang meninggal dalam asrama karena diduga terkena serangan jantung. Menjelang tengah malam, mereka masih asyik nonton TV. Film Bad Teacher mengundang tawa mereka, hingga tanpa disadari di belakang mereka ada yang ikut tertawa. Tawanya beda dan aneh, sangat nyaring dan panjang tiada henti. Mereka pun serempak menengok ke belakang. Mata mereka terbelalak saat melihat 3 kuntilanak berdiri di belakang dengan suara tawanya yang khas. Kemudian Lia, Retno, dan Wulan pun mendadak pingsan. Itulah tadi cerita dari 3 kuntilanak penghuni asrama, dan semoga kalian menyukai cerita horor kali ini.